Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video reaction kami peserta latihan dasar CPNS ATR BPN tahun 2022, gelombang 4, angkatan 31, kelompok 1, sub kelompok 2. Sebelum kita memulai video reaction ini, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman kelompok saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Mbak Faradisa Dianata Iksani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua adalah Mas Halid Perdana Yusuf dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Yang ketiga adalah Mas Muhammad Rizal Fadilah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat adalah Mas Sifak Yahya Polyama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Dan saya sendiri, Septiani Ayu Rizkiana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai moderator pada hari ini. Di video reaction ini, kita akan menonton dua video mengenai bad practice dan best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN, yang kemudian kita akan kaitkan dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian singkat mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5, yang dimaksud dengan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian untuk Smart ASN berkaitan erat dengan literasi digital, di mana seorang pengguna yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan hal-hal yang berhubungan dengan dunia digital, dan juga dapat bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat dalam dunia digital tersebut. Kompetensi literasi digital itu sendiri dibagi 4, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita saksikan video mengenai bad practice di Kementerian ATR BPN. Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan untuk mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang telah ditangkap. Kasus mafia tanah mempunyai modus beragam, mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat maupun yang paling canggih, yaitu membobol akun yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses. Ya, sekian adalah video contoh bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi video tersebut? Ya, makasih. Izin Ketua, saya ingin menanggapi terkait dengan bad practice. Ya, dipersilahkan. Ya, berdasarkan video yang telah ditampilkan terkait dengan bad practice, ada 4 pejabat BPN Jakarta Selatan yang tertangkap, sehingga saya berpendapat bahwa keempat pejabat tersebut telah melanggar beberapa kewajiban pegawai ASN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun yang dilanggar yaitu tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara tersangka menyalahgunakan program pendaftaran tanah otomatis lengkap PTSL tetapi tanpa prosedur yang benar. Maka dari itu ASN harus mampu menjalankan tugas dan berperan untuk menaati peraturan perundang-undangan. Adapun yang kedua yaitu tidak melaksanakan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan bertanggung jawab di sini dengan cara memasukkan data sehingga bisa terbitnya sertifikat tanah dan yang lebih parah adanya suatu illegal access. Seharusnya ASN bisa sebagai unsur aparatur negara memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Dan mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada
Ya, terima kasih Mas Sifak atas komentarnya. Kemudian mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan dan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sifak. Ya, benar sekali, sesuai dari video tadi kita saksikan bersama-sama, mafia tanah. Nah, kita sebagai ASN, kita berpijak seharusnya pada aturan ya, yang kita berpedomani, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana di sana juga sudah ada ruang lingkupnya mengenai kedudukan, peran, dan juga kode etik. Nah, ini yang dilanggar, kode etik saat ini. Dalam pasal 5 ayat 1, tujuan daripada ini diciptakan kode etik ini untuk menjaga kehormatan dan juga martabat ASN. Ya, ketika itu dilanggar seperti ada mafia tanah seperti tadi, secara tidak langsung selain merusak citra kehormatan ASN yang bersangkutan, ini juga merusak citra nama baik instansi. Akhirnya indeks kepuasan masyarakat pun saat ini juga pasti akan menurun gitu dengan adanya kasus mafia tanah ini. Apalagi melibatkan oknum BPN yang bersangkutan. Adapun juga dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu juga disebutkan. Jadi untuk melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Bagaimana kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan juga berintegritas tinggi. Nah, ini yang tidak dilaksanakan dalam kasus video tersebut. Lalu dalam video tersebut juga bertentangan juga, kita ini kode etik dan kode perilaku ini juga harus kita patuhi bagaimana kita tidak menyalahgunakan tugas dan wewenang kita untuk bagaimana mencari keuntungan untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Nah, ini sangat luar biasa sekali mafia tanah, bagaimana komitmen Kementerian ATR ini untuk memberantas itu bekerja sama tentunya berkolaborasi dengan aparat penegak hukum ini perlu diapresiasi. Ini luar biasa sekali. Bagaimana dampak dan juga akibat yang ditimbulkan kan juga luar biasa. Ini selain juga tata tertib pertanahan juga diganggu terkait dengan bagaimana kita punya tujuan tertib administrasi, tujuan pertanahan salah satunya tertib administrasi, pemalsuan dokumen ini merupakan merusak tertib administrasi tersebut. Juga kepada masyarakat yang sesungguhnya mendapat hak atas tanah tersebut menjadi hilang. Nah, ini kemampuan seorang menguasai hak atas tanahnya menjadi hilang. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus memang bagaimana agar tujuan pendaftaran tanah yang dicita-citakan oleh undang-undang juga Kementerian ATR BPN ini dapat dicapai. Demikian tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Sifak dan Mas Rizal atas komentarnya. Kemudian kita akan lanjutkan kembali untuk melihat video best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Itu adalah video dari best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai video itu? Mungkin ada sedikit dari saya, Mbak, mengenai video tadi. Tadi kita lihat kan ada sedikit pemaparan dari kementerian kita mengenai aplikasi terbaru ya. Jadi dalam video tadi kita bisa melihat digitalisasi sudah masuk pada kebutuhan, sehingga itu mampu membawa kita, instansi kita kepada birokrasi berkelas dunia. Karena ini sudah masuk merupakan tantangan revolusi industri 4.0 dan menuju pada sistem yang namanya good governance. Nah, ini salah satu dampak kecilnya itu dapat membawa mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang dekat.
Sehingga jika dikaitkan dengan Smart ASN, ini bersinggungan langsung dengan nilai adaptasi, transformasi digital, dan memiliki kompetensi yang berliterasi digital. Nah, untuk itu mampu membawa visi kementerian kita, yakni visinya terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Dan itu mampu membawa kita menuju sistem good governance. Mungkin untuk mengenai hal-hal lain ada tambahan dari teman-teman. Itu sedikit dari saya, Mbak. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin ada yang ditambahkan? Saya izin menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Mas Halid. Mohon izin, moderator. Pelayanan digital ini dengan menggunakan aplikasi Loketku dan Sentuh Tanahku, apabila kita lihat dari segi core values ASN, termasuk penerapan nilai yang adaptif. Juga sesuai dengan tugas dan fungsi ASN sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang ASN, yakni sebagai pelayan publik. Pelayanan digital ini merupakan improvement dalam pelayanan publik juga. Pelayanan Loketku dan Sentuh Tanahku ini merupakan wujud dari best practice. Tentu ada alasan dibalik inovasi-inovasi ini. Bisa jadi alasan umumnya itu menciptakan pelayanan yang mudah, murah, dan praktis seperti yang disampaikan dalam paparan video. Dan alasan lebih khususnya bisa jadi dahulu sebelum ada pelayanan digital, pelayanan di kantor kita itu masih semrawut, antriannya masih ramai dan panjang yang menjadikan pelayanan itu tidak efisien. Juga karena kita harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sudah semuanya serba digital. Apabila dikaitkan dengan manajemen ASN, sebagaimana PP nomor 11 tahun 2017 junto PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, manajemen ASN untuk pelayanan digital ini terkait dengan penyusunan penetapan kebutuhan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, perlunya pengadaan anggaran untuk pembangunan aplikasinya, juga mengenai penilaian kinerjanya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan Smart ASN, salah satu RPJM 4, yakni tahun 2020 hingga tahun 2024, adalah birokrasi yang berkelas dunia, sebagaimana yang dipaparkan Mas Ali tadi. Birokrasi yang berkelas dunia ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hasil dari SDM yang berkualitas dan berdaya saing ini adalah inovasi dan improvement yang sekarang sudah teraktualisasi, yaitu pelayanan digital menggunakan aplikasi Loketku dan Sentuh Tanahku. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas komentarnya Mas Halid dan Mbak Faradisa. Kemudian sekarang karena waktunya sangat minim sekali, maka saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai bad practice dan best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Untuk bad practice, adanya praktek mafia tanah tentunya telah melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang tentunya hal ini tidak mencerminkan core value ASN berakhlak dan telah mencoreng nama baik dari instansi, sehingga indeks kepuasan dari masyarakat juga akhirnya menurun. Kemudian untuk best practice itu adanya pelayanan digital melalui aplikasi Loketku ini merupakan salah satu bentuk Smart ASN, yaitu adanya transformasi digital yang ada di Kementerian ATR BPN. Yang dalam hal ini pelayanannya dapat selaras dengan visi Kementerian ATR BPN, yaitu ingin menyelenggarakan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia. Nah, sayang sekali karena waktu kita yang juga minim sekali, maka saya harus menutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas teman-teman atas sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Dan kita berikan aplaus kepada kita semua
yang telah memberikan komentar-komentar yang luar biasa. Semoga kita juga bisa menjadi ASN yang smart dalam digital, juga smart dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menutup video reaction ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian video reaction sub kelompok 2, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.